Universitas Sabellas Maret was established on March 11, 1976, as one of the most outstanding universities in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giza Tonika Dewi, mahasiswi PPG Daljab 3 2020, Prodi Kimia, Universitas Negeri 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Ya. Sehat ya. Terus semangat, pokoknya ini semangat terus walaupun kita pembelajaran secara daring dan juga di masa pandemi sekarang. Semangat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Baik. Oke, pada pembelajaran hari ini, ketemu lagi pada pembelajaran kimia. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu anak memimpin berdoa. Yuk. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan diawali berdoa kali ini dapat memberikan kita keberkahan pada pembelajaran kali ini. Amin. Untuk selanjutnya, semuanya masuk anak-anak? Berangkat, Bu. Berangkat semuanya ya? Ya. Semuanya berangkat, walaupun masih ada yang kendala, belum bisa masuk ke Google Meet, nggak apa-apa, kita tunggu. Ye. Kemudian, masih ingat anak-anak, pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ada yang ingat? Mas Billy? Tentang apa? Oke, sip. Batu baterai. Semuanya sudah pernah melihat batu baterai ya? Ya. Sudah, Bu. Di rumah pasti menggunakan, di handphonenya aja juga menggunakan baterai. Jadi baterai itu memiliki bermacam-macam bentuk, betul? Betul. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang baterai yang di dalamnya ternyata batu baterai itu mengalami suatu reaksi ya, anak-anak. Ya, Bu. Iya, ada perubahan apa pada baterai itu? Perubahan reaksi. Dari apa? Dari apa? Dari kimia menjadi listrik. Jadi suatu perubahan dari kimia menjadi listrik itu disebut apa? Sel volta. Pintar sekali Mbak Meninda. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang sel volta yang sebagai contohnya adalah baterai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kimia itu anak-anak kita mempelajari banyak sekali di kehidupan kita, di sekeliling kita, di kehidupan kita. Sudah terlihat anak-anak animasi dari desa gambar? Sudah. Penyembuhan logam ya. Oke. Dari gambar ini terlihat ya ada beberapa bagian atau benda tertentu, ada 3
Yang paling kiri apa ini? Aki. Aki. Aki, ya Ya. benar. Kemudian aki. Kita pada penyembuhan logam tembaga menggunakan aki. Kemudian yang tengah Stop Saklar. stop kontak atau saklar, ya benar sekali. Kemudian yang paling kanan ini Baterai. ada wadah. Baterai. Baterai. Ini ada yang paling kanan. Ini ada apa? Ada logam. Ada dua logam ya. Ada dua logam. Logam yang pertama berwarna coklat muda. Emas. Ini adalah logam emas ya. Emas. Untuk yang kemerahan, ini adalah logam tembaga. Tembaga. Yang di dalamnya itu terdapat larutan AuCl3. Nah, dari ketiga ini jika dihubungkan, dialirkan dengan stop kontaknya dinyalakan, kemudian disambungkan aki, ini nanti apa yang terjadi? Itu ya anak-anak. Ya. Ya, Bu. Dari coba perhatikan. Maaf. Nah, perhatikan. Kita alir, kita nyalakan stop kontaknya, kemudian akinya ini mengalirkan apa? Reaksi. Listrik, ya. Di dalam wadah ini coba perhatikan, ada ion-ion ya ini, ada ion-ionnya. Di dalam wadah ini terjadi apa? Reaksi. Reaksi, nah benar sekali. Awalnya listrik ya, ada listrik, alirkan elektron ke katoda dan juga anoda. Ini terjadi reaksi. Berarti apa anak? Aliran listrik menjadi kimia itu berarti apa? Terlis aku. Elektrolisis ya. Jadi elektrolisis tadi apa? Coba Mas Billy. Elektrolisis itu apa? Perubahan listrik menjadi kimia. Perubahan listrik menjadi Kimia. Ini. Nah, dari ini kita akan mempelajari tentang sel elektrolisis yang tadi sudah bisa berikan salah satu contoh dari sel elektrolisis. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah penyembuhan logam. Kompetensi dasar yang akan kita sampaikan adalah yang pertama, menerapkan stoikiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Yang kedua, menyajikan rancangan prosedur penyembuhan benda dari logam dan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan pengertian sel elektrolisis. Yang kedua, menguraikan konsep terjadinya reaksi sel elektrolisis. Yang ketiga, menentukan tata cara penulisan reaksi sel elektrolisis. Yang keempat, menentukan reaksi suatu larutan atau lelehan pada sel elektrolisis. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan pengertian sel elektrolisis. Yang kedua adalah peserta didik atau anak-anak dapat menguraikan konsep terjadinya reaksi sel elektrolisis. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan tata cara menulis reaksi sel elektrolisis. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menentukan reaksi suatu larutan atau lelehan pada sel elektrolisis. Nah, ini adalah capaian yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nanti anak bisa untuk mencapai, nanti indikatornya adalah soal evaluasi yang sudah bisa upload di Google Classroom. Nah, oke. Jadi ini tadi untuk pembelajaran sel elektrolisis, anak-anak langsung saja menuju Google Classroom-nya. Handout yang sudah bisa berikan itu sudah bisa upload di Google Classroom. Anak-anak bisa menguploadnya. Sudah diupload? Sudah ya? Sudah belum? Ya. Ya. Sudah dibaca?
Udah. Sudah, oke, alhamdulillah. Nanti dari informasi handout ataupun dari sumber lain, mari anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang Bu Gesa sudah upload juga di Google Classroom. Bisa dikerjakan dan nanti kita diskusikan ke dalam grup WhatsApp. Gitu ya, anak-anak. Ya. Iya, Bu. Yang pertama adalah anak-anak mengerjakan dulu LKPD-nya dan juga bisa berdiskusi nanti di dalam grup WhatsApp-nya. Bisa akan melihat, akan memantau siapa saja yang aktif sebagai penilaian pada hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke. Untuk sesi pertama sinkron kita cukupkan sampai di sini. Nanti setelah anak-anak mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok, nanti untuk sesi kedua adalah sinkron presentasi. Presentasi di Google Meet ini juga anak-anak nanti per kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Gitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sampai di sini kita lanjutkan 45 menit lagi ataupun 30 sampai 45 menit lagi. Nanti kita lanjut di sini. Jadi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini, semangat semuanya anak-anak, masih semangat ya? Iya. Oke. Kita lanjut pada sinkron yang kedua. Ini adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke ini. Nanti kelompok kita mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Tadi Bu Gesa sudah mengamati diskusi kalian di grup kelas. Alhamdulillah anak-anak sudah banyak yang aktif. Jika nanti ada kendala atau pertanyaan bisa kita diskusikan di sini. Langsung saja untuk kelompok pertama, kelompok 1. Ya. Perwakilan boleh? Ya. Elektrolisis merupakan peruraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Katoda sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Oke. Jadi dari kelompok 1 sudah disampaikan. Langsung ya. Mantap. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Melinda, ya benar ya Melinda ya. Tadi dijelaskan bahwa dari diskusinya adalah elektrolisis merupakan perubahan suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Jadi proses sel elektrolisis itu yang pertama adalah karena adanya arus listrik. Kemudian dialirkan ke dalam suatu larutan elektrolit dan menghasilkan suatu reaksi kimia. Jadi sel elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Oke, benar. Nah, di dalamnya itu terdapat kutub-kutub. Ada kutub positif dan juga ada kutub negatif. Nah, kutub positif itu sebagai anoda. Nah, kutub negatif itu sebagai katoda. Oke, kelompok pertama benar sekali dari hasil kesimpulan diskusinya. Kita lanjut untuk kelompok kedua. Perwakilan kelompok kedua, monggo. Ya, reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda C, katoda ion Na+, tapi karena ion aktif BOLA, maka air yang tereduksi anoda ion Cl negatif karena bukan anion sisa asam nafti yang terreduksi Cl. Dari kelompok 2 adalah soal pembahasannya adalah tentang larutan NaCl dengan elektroda C. Nah, Mas Willy ini tadi menyampaikan bagaimana reaksi di katoda dan bagaimana di anodanya. Sudah Mas Willy jelaskan sebagai perwakilan kelompok kedua. Kita bahas kembali. Di soal ini adalah menggunakan elektroda C. Apa hubungannya elektroda pada suatu reaksi ya anak-anak? Mengapa menggunakan elektroda C? Elektroda C termasuk inert, yaitu susah bereaksi sehingga yang bereaksi ion Cl. Oke. Jadi benar tadi yang disampaikan Mbak Lira. Terima kasih ya. Kenapa kok kita di soal ini tadi menggunakan elektroda C? Elektroda C itu merupakan elektroda inert. Nah, perhatikan. Elektroda C merupakan elektroda inert. Inert itu ada 3 elektroda. Yang pertama adalah PT, AU, dan C, karbon. Nah, ketika suatu anoda itu menggunakan elektroda karbon, jadi dia kan susah bereaksi. Jadi yang bereaksi adalah Cl itu sendiri atau ion Cl itu sendiri. Karena pada larutan NaCl itu anionnya adalah Cl, kationnya adalah Na+. Gitu. Selanjutnya, bagaimana jika elektrodanya
ini diganti dengan Cu atau tembaga? Ada yang tahu? Berarti yang bereaksi di anoda adalah Cu atau tembaga. Kalau inernya atau elektrodanya diganti dengan Cu, berarti kan Cu tidak termasuk iner ya. Berarti sangat mudah sekali elektroda tersebut bereaksi, sehingga yang bereaksi bukan lagi ion Cl, tapi elektroda itu sendiri. Benar sekali. Kemudian kelompok ketiga bisa menyampaikan hasil diskusinya. Perwakilan ya. Oke. Reaksi elektrolisis lelehan NaCl katoda NaCl. NaCl. Baleni. Ya. Bayu. Yo bantu wes apa? Reaksi elektrolisis lelehan NaCl katoda Cl negatif oksidasi Cl negatif menjadi Cl2. Anoda Na positif reduksi Na positif menjadi Na. Oke. Sudah? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yusan. Sama-sama. Kemudian gini, dari kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 3 itu merupakan lelehan NaCl. Dari lelehan NaCl, ini anak-anak, dari hasil kesimpulan yang disampaikan kelompok 3 yang diwakili oleh Yusan, tadi disimpulkan bahwa pada anoda lelehan NaCl ya, anoda itu yang bereaksi adalah Cl-. Kemudian katoda adalah yang bereaksi adalah Na+-nya. Nah, ini berbeda dengan larutan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Pertanyaannya, mengapa pada lelehan NaCl ini yang bereaksi hanya Na+ dan Cl-nya saja? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh. Karena berupa lelehan, maka ion-ion di sekitar elektroda hanya ion Na+ dan Cl-, sehingga ion-ion ini yang mengalami oksidasi dan juga reduksi. Karena lelehan, jadi karena lelehan larutan NaCl, lelehan NaCl itu hanya terdapat ion Na dan Cl-nya saja, sehingga yang bereaksi ya ion-ion itu sendiri, berbeda dengan larutan NaCl. Bagaimana kalau larutan NaCl tadi? Kenapa? Yang bisa menjawab? Pada reaksi elektrolisis larutan terjadi kompetisi reaksi, Bu. Oke, jadi adanya kompetisi reaksi. Ini anak-anak, karena larutan, yang namanya larutan itu kan tidak hanya ada NaCl-nya saja, tetapi ada larutannya, yaitu air. Jadi ada 3 macam, Na+, Cl-, sama air itu sendiri. Anak-anak, suara bisa terdengar? Terdengar. Kita perhatikan pada katoda itu ada Na sama airnya. Kita lihat ya. Nah, ada apa? N0 ya. Jadi gini anak, adakah cara lain untuk menentukan suatu reaksi sel elektrolisis selain dengan melihat katoda dan anodanya? Selain melihat kation anionnya, ada cara lain? Ada. Dengan cara, Mas Windy? Dengan cara? Melihat potensialnya. Oke, melihat apa? Potensial selnya. Nah, ini anak-anak. Di katoda itu kita bandingkan Na+ dengan air. E0-nya ya. Dari kedua E0 ini, mana yang katoda kan reduksi, mana yang lebih reduksi? Coba perhatikan diagram ini. Semakin negatif,
suatu ion ini semakin apa? Semakin Negatif semakin oksidasi, semakin positif semakin semakin reduksi. oke, benar. Jadi kembali, mana yang lebih reduksi, yang semakin positif ya berarti ya. Dari Na sama air, ini yang lebih tinggi atau lebih positif adalah yang air. Sehingga yang tereduksi dalam larutan NaCl adalah airnya. Sedangkan pada anoda kita bandingkan. Anoda adalah oksidasi. Mana yang lebih oksidasi anak-anak tadi? Yang lebih oksidasi, yang lebih negatif ya. Negatif dari L ada jadi anoda kan reaksi seperti ini disebut dengan potensi reaksi pada sel elektrolisis. Sudah paham? Paham. Ada Paham semuanya? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, alhamdulillah. Oke, dari pembelajaran hari ini kita sudah menggali informasi, menggali pengetahuan banyak. Jadi bagaimana kesimpulan hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Boleh, Mas Willy ya. elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi kimia dengan katoda kutub negatif atau reduksi dan anoda kutub positif atau oksidasi. Oke, benar. Ada yang bisa melengkapi lagi? Coba Mbak Putri. Ion Na positif termasuk ion aktif bersejarah A. Kok iso ya? Reaksi sileuritis berhubungan dengan ion kation dan elektrodanya. Oke. Jadi ada dua tadi yang terima kasih yang disampaikan oleh Mas Willy dan juga Mbak Putri sudah mewakili kesimpulan hari ini. Yang pertama tentang sel elektrolisis itu sendiri. Sel elektrolisis adalah perubahan listrik menjadi kimia dengan kutub negatif adalah katoda dan positif adalah anoda. Dengan larutan atau lelehan NaCl itu bergantung dengan anion dan kationnya dan juga elektrodanya. Oke. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya adalah anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Gesa upload di Google Classroom-nya. Anak-anak langsung mengerjakan di kertasnya masing-masing. Nanti untuk pengumpulannya itu lewat grup WhatsApp saja ya, karena soalnya berupa Isan. Ya, Bu. Oke, paham ya. Setelah ini nanti langsung mengerjakan soal evaluasi.
elektrolisis. Untuk selanjutnya adalah materi berikutnya itu membahas tentang sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari. Tadi sudah bisa contohkan satu, yaitu penyembuhan apa tadi? Penyembuhan logam. Nah, untuk untuk materi handout sudah bisa upload di Google Classroom, anak-anak bisa mempelajari. Ya, Bu. Oke. Terima kasih untuk keaktifan anak-anak hari ini di Google Classroom maupun di Google Meet, dan juga untuk evaluasi pembelajaran, dan juga untuk LKPD, pengerjaan LKPD-nya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin. Untuk sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, salah satu siswa memimpin berdoa. Berdoa. Mulai. Selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu menggunakan masker ini. Web meeting pun, kelas Google Meet pun menggunakan masker. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.